Shalom, Shalom. selamat pagi. Pagi. Tuhan memberkati. Mana kabarmu? Luar biasa. Sudah baca kitab suci? Ya. Pagi ini kembali lagi kita belajar bersama-sama kebenaran Tuhan. Harus kita belajar membaca, meneliti isi kitab suci. Iman itu timbul dari pendengar firman Tuhan. Kalau kita baca Roma 10 sana ayat 17, iman itu timbul dari pendengar. Hari ini kembali lagi kita belajar bersama-sama, memperhatikan tulisan-tulisan di dalamnya. Jangan kita menafsirkan firman Tuhan itu semau kita. Jadi kita harus baca dengan teliti, dengan baik. Kita ini memiliki pemahaman yang benar. Tanpa pemahaman kita suci dengan benar dan baik itu sulit. Boleh-boleh saja pengkhotbah dari mimbar itu mengatakan iman kepada Yesus sudah segala-galanya. Baca dengan baik, dengan benar, sehingga kalian itu tidak ditipu, tidak dibohongi. Hari ini kita belajar bersama-sama pembacaan kitab suci pada pagi hari ini terambil dari Filipi 3 ayatnya 1 sampai 6. Sekali lagi, Filipi 3 1 sampai ke 16. Silakan dibaca. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyulat-penyulat yang palsu. Karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh orang Tuhan dan bermegah dalam nama Sia Yeshua dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrahim asli. Tentang pendirian terhadap hukum Torah, aku orang Farisi. Tentang kegiatan, aku penganiaya jemaat. Tentang kebenaran dalam mentaati hukum Torah, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Hamasya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Hamasya Yeshua Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Hamasya dan berada dalam dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Torah, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Hamasya, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Hamasya Yeshua. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Tuhan dalam Hamasya Yeshua. Karena itu, marilah kita yang sempurna berpikir demikian, dan jika lain pikiranmu tentang salah satu hal itu akan dinyatakan Tuhan juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan menuju jalan yang telah kita tempuh. Haleluya, puji Tuhan. Filipi 3 ayatnya 1 sampai ke 16.
Dari atas itu kita sudah mendengar tadi dari pembacaan, hati-hatilah terhadap anjing-anjing dan penyurat-penyurat palsu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing dan penyurat-penyurat palsu. Hati-hatilah namanya tulisan-tulisan Rasul Saul, saudara. Ya, hati-hati tulisan namanya Rasul Saul. Rasul Saul, bukan Rasul Paulus, saudara ya. Ini bagian daripada namanya penulis-penulis ini, penulis-penulis palsu ini, ya. Nama-nama orang ini diganti, dipalsukan, dan begitu. Ya, terserah nanti yang mendengar sana, ya kan? Apakah kita ini atau saya mengajarkan ini perintah yang lain atau sama yang dipegang sekian orang, jutaan orang, miliaran orang ini, buku yang sama, kitab yang sama. Saya tidak pernah mengajarkan yang lain. Yang jelas tadi itu yang kita baca ini adalah terbitan Lembaga Kitab Indonesia. Hati-hati terhadap anjing-anjing dan juga penyurat-penyurat palsu. Ya. Kalau kita baca selanjutnya di bawah itu kan begitu, ya. Bukan karena kamu melakukan Taurat. Wah, ini juga senjatanya orang-orang sekarang ini. Jadi bukan karena Taurat kita selamat kan katanya, ya. Tapi oleh iman kepada Yesus, oleh kasih karunia. Ini kalau salah ditafsirkan, kebinasaan bagi mereka yang tidak mengerti. Salah menafsirkan katanya, suratnya Kepa sana, 2 Kepa 3 ayat 16, ya, coba dibaca dulu. Ini penyurat-penyurat palsu ini siapa ini, saudara, ya? 2 Kepa 3 ayat 16, coba dibaca agak keras supaya pendengar boleh dengar. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi hati-hati saudara ya, membaca namanya surat-surat Rasul Saul, saudara. Tidak hati-hati saudara ya, binasa loh saudara. Jadi hati-hati. Banyak orang yang tidak mengerti, akhirnya mereka memutarbalikan surat Rasul Saul ini, akhirnya binasa saudara ya. Apakah ini binasa benar? Enggak binasa beneran saudara ya. Tidak baca tuntas ini kitab suci ini, mati saudara ya. Hati-hati surat-surat Rasul Saul ini. Makanya kalau engkau baca namanya dari kisah para rasul itu ya, baca yang benar. Jangan beranggapan itu kisah para rasul dengan namanya yang kita baca ini berbeda zaman. Ini salah saudara ya. Jadi kisah para rasul itu dengan yang kita baca itu satu zaman ya. Kisah para rasul itu ditulis oleh namanya Luka ya. Sedangkan yang kita baca sekarang ini Filipi ditulis oleh namanya Rasul Saul. Itu surat-suratnya Rasul Saul. Jadi surat-suratnya Rasul Saul itu adalah dari Roma, Galatia, ya. Habis Galatia apa? Efesus. Habis Efesus apa? Filipi. Habis Filipi apa? Kolose. Habis Kolose. Nah, Tesalonika 1, 2. Habis Tesalonika 2 adalah ya, Timoteus apa? Titus. Habis Titus Filemon. Habis Filemon Iprim ya. Jadi tulisannya di sana bukan Ibrani, aslinya tulisannya Iprim ya.
Ini adalah surat-surat Rasul Saul, saudara. Ya, ini adalah surat-surat Rasul Saul gitu loh. Kalau membaca surat-surat Rasul Saul itu harus tuntas. Ya. Kalau engkau tidak batas tuntas nanti itu jadi masalah saudara. Ya. Masalah ini bukan masalah biasa. Kata Kepa tadi mati saudara. Ya. Akhirnya banyak yang suka dipahami. Nah, dengan orang tidak dipahami tadi, akhirnya mereka putar balikan, mereka menggoreng-goreng tadi, akhirnya binasa saudara. Ya. Yang paling kita dengar setiap hari dari mimbar itu adalah Taurat itu sudah tidak berlaku, saudara ya. Jadi ingat baik-baik, kata mereka dari mimbar itu berani sekali loh saudara. Berani sekali mereka bahwa Taurat itu tidak berlaku karena oleh surat-suratnya Rasul Saul. Ya, contoh-contoh kalau kita baca di Roma kan begitu kan. Roma itu kan bukan karena melakukan Taurat. Tapi lucu-lucunya juga di Roma 3 ayat 31 sana kan begitu ya. Karena apakah karena kami beriman kepada Yesus kami membatalkan Taurat? Kan tidak katanya. Malah kami mengokohkan dan meneguhkan kan gitu. Begitu juga lah Galatia. Galatia juga demikian saudara. Jadi surat-surat Rasul demikian. Galatia juga begitu juga bunyi-bunyinya kan begitu. Tapi Galatia 4 sana ayat 4 sampai 5 apa katanya? Genaplah waktunya datang di bumi ini menebus mereka yang siapa? Patuh kepada namanya Taurat saudara ya. Jadi kamu baca surat Saul ini kan jangan baca namanya bertahun-tahun dari lahirnya sampai matinya tidak pernah baca. Ya dok? Saya berulang-ulang ya, saya mengatakan kepada jemaat kalau saya baca kitab suci itu ya dari kalau lagi enak benar baca itu dari Matitia sampai Wahyu itu paling tidak hanya 3 hari. Paling lambat itu ada 4 hari. Ya, jadi dari Matitia itu sampai kepada Wahyu itu saya baca ya sudahlah itu paling ya 1 minggu lah itu udah kalau lama itu kan. 1 minggu jarang lah 1 minggu paling 4 hari 5 hari itu sudah selesai saya baca sehingga saya tahu isinya. Ya, saya tahu. Ya. Kalau dari mimbar itu mereka menggebu-gebu kan begitu kan, ya, menggebu-gebu Taurat itu tidak berlaku. Ini ngawur. Apalagi kalau kita baca Efesus 2 ayat 15 apa katanya di sana? Dengan matinya dia sebagai manusia, akhirnya katanya Taurat itu dibatalkan. Kalau dibaca sampai di situ saja, ya, kelihatannya Taurat itu dibuang. Ya, makanya baca keseluruhan namanya surat-suratnya supaya kita tahu ternyata itu dijawab di Kolose 2:14 sana yang dimaksud tadi Efesus itu bukan namanya Taurat tadi dengan segala ketentuannya dibatalkan, bukan kan begitu. Yang dihapus utang adalah namanya domba gitu kan ya. Kalau kamu sudah batas tuntas itu makanya Taurat adalah segala-galanya. Taurat itu segala-galanya. Banyak sekali di dalam Injil ini yang kejebak-kejebak saudara. Contoh kalau kita baca mereka tafsirkan sendiri itu dari mimbar ini. Dari mimbar ini kan semau-maunya saudara. Kenapa dia semau-maunya? Karena ada titelnya. Ada STH-nya, ada MTH-nya, ada doktornya. Kan begitu. Nah kalau sudah seperti itu, nah jemaat itu juga harus perhatikan. Ya dong? Ya, perhatikan hidupmu ini. Harus engkau baca kitab suci sehingga dari mimbar itu harus ada filter dalam hidupmu. Kalau tidak, kau ditipu. Loh, tadi kan ngomong hati-hati kepada anjing. Sifat anjing itu kayak apa? Halo? Kenapa diangkat-angkat di dalam masalah anjing itu? Ya, anjing itu kata kembali kepada muntahnya, babi itu kembali ke kubangan nah, gitu. Jadi orang ini mutar-mutar aja kan dia mutar-mutar aja dia nggak keluar dari penyesatan dari generasi ke generasi itu terus saja gitu loh. Mereka tidak keluar. Kenapa mereka tidak keluar? Karena tidak membaca kitab suci dengan tuntas kan begitu ya. Jadi ada yang dipelintir-pelintir sana. Contoh kalau kita coba baca Matitia 9
ayatnya 16-17 di sana ada namanya kantong yang lama dan kantong yang baru. Coba baca, ya. Itu yang kadang-kadang dipelintir-pelintir. Tidak seorang pun menambalkan secari kain yang belum susut pada baju yang tua, karena jika demikian, kain penambal itu akan mencadik baju itu lalu makin besarlah koyaknya. Begitu pula anggur yang baru diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Coba kan, kalau kita kalau tidak baca tuntas itu seolah-olah ada yang lama, ada yang baru, saudara ya. Jadi hati-hati, lihat, ada yang lama, ada yang baru gitu loh, ya. Jadi banyak juga yang salah nafsirkan juga seolah-olah lama itu Tauratnya dibuang, baru tadi adalah namanya perjanjian baru, saudara. Ada juga seperti itu, saudara. Sehingga sampai saat ini Taurat itu tidak berlaku. Hati-hati ini, saudara. Ini bukan perkara kecil, ini perkara besar. Saya mau beritahukan, ya kan? Yang mengatakan dari mimbar itu Taurat tidak berlaku, hati-hati. Ini bukan perkara kecil, ini perkara besar, kan begitu kan? Makanya dia bilang hati-hati, namanya penyurat-penyurat palsu. Hati-hati anjing-anjing ini. Yang itu anjing, saudara, bukan anjing beneran di dalam itu. Masa ada anjing sih yang bisa baca Taurat, kan begitu, baca kitab suci, kan begitu. Hati-hati gitu kan. Jadi ada orang seperti itu. Misalnya juga Korintus 2 Korintus 5 ayat 17, tolong dibaca, ya. Jadi Korintus ini adalah suratnya Rasul Saul, saudara ya. Jadi Korintus ini adalah tulisan-tulisan Saul. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Hamasya, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Itulah kadang-kadang sekarang ini mulai dipelintir-pelintir, digoreng-goreng, seolah-olah yang lama itu namanya Taurat itu dibuang. Sekarang Tuhan membuat perjanjian baru, kan gitu ya. Jadi tidak pernah saya ketemukan di dalam ini. Saya baca kitab suci dengan tuntas, dengan baik, itu dari Matitia ke Wahyu itu tidak ada namanya perintah baru, tidak pernah ada. Gitu kan. Semua itu adalah kutipan-kutipan dari mana? Kitabnya Mose maupun kitab para nabi, saudara ya. Dan tidak pernah saya ketemukan itu kalau Tuhan itu suruh namanya perintah yang baru, buang namanya Taurat. Tidak pernah ada, kan? Tidak pernah ada, saudara. Jadi hati-hati ini, saudara ya. Ya, sudah dari generasi ke generasi ini sampai saat ini, sampai saya ngomong itu, katanya Taurat itu sudah tidak berlaku, saudara. Jadi jadi mereka di mimbar itu yang masuk dalam otak mereka itu adalah namanya Matitia sampai ke Wahyu. Itulah namanya yang mereka katakan namanya perintah baru, saudara ya. Kalau engkau tidak baca kitab suci ini dengan baik dan benar ini, surga itu jangan, saudara ya. Ya, nggak bakalan ketemu surga, saudara ya. Sekalipun di mimbar di sini, di mimbar itu di mana-mana itu menggampangkan masa surga. Isi kitab suci di dalam itu masuk surga ada syaratnya. Jadi masuk surga itu tidak langsung nyelonong, saudara, dikasih syaratnya. Syaratnya itu namanya apanya masuk surga itu Taurat loh, saudara ya. Taurat itu buang, tidak akan masuk surga. Ya toh? Ada pasalnya, ada ayatnya gitu, ya. Tapi kalau di mimbar sekarang ini, yang ngomong di mimbar ini adalah dokter-dokter sekarang itu, waduh, saudara, ya, begitu berapi-apinya. Coba kan? Berapi-apinya di perjanjian baru itu ada kasih, katanya ada kasih, sedangkan namanya perjanjian lama itu tidak ada kasih. Itulah ajaran-ajaran yang sampai saat ini, saudara ya. Jadi ingat baik-baik ya, baca kitab suci benar dan baik, supaya engkau ini tidak ditipu. Baca kitab suci itu benar dan baik supaya engkau ini tidak ditipu. Ya, ingat baik-baik ya. Yang kita sudah baca tadi itu
hati-hati ini, anjing-anjing ini, penyurat-penyurat palsu ini, hati-hati, kan begitu ya. Sudah dikasih warning lah di situ. Apalagi kalau tulisan-tulisan tadi itu bukan karena melakukan Taurat, kan gitu kan. Kalau kita baca selanjutnya di bawah itu, kata Rasul Saul, aku anggap namanya sampah. Yang dia anggap sampah itu tadi itu Taurat enggak? Halo? Kalau kita baca itu seolah-olah namanya Taurat itu sampah, saudara. Ya, sampah itulah yang mereka teriak-teriakan dari mimbar itu loh. Taurat itu sudah nggak melaku. Lihat aja kan surat-surat Rasul Saul itu kan, akhirnya dia bilang itu Taurat itu dianggap sampah, saudara. Ya, kalau engkau teliti dengan baik, dengan benar, kan begitu. Sama yang dilakukan oleh siapa ini? Jemaat di Beria. Jemaat Beria itu, saudara ya, kalau mereka mendengar tidak langsung mata ngelotot. Ya, tidak demikian zaman sekarang. Mendengar nama Yahweh langsung mata ngelotot. Mendengar namanya kata Yahshua, waduh, ini ajaran baru dari mana? Ya, kan gitu. Dikira kita itu nama-nama itu kita mengada-ngadakan, ya. Ini nama sudah ada di dalamnya. Misalnya masalah Yahweh ini kan, Yahweh kan, kalau ya, apalagi orang-orang, coba perhatikan orang-orang yang tidak pernah membaca itu yang meledak-meledak itu. Yuk, langsung matanya melotot kan gitu kalau dengar-dengar seperti itu. Karena memang dia asing. Yang dia dengar itu ya itu tadi nama Yesus. Yesus itu anaknya Allah, begitu. Itu sehari-hari, ya. Itu saja yang mereka dengar. Karena mereka ini tidak pernah membaca. Coba kalau mereka membaca kitab suci benar dengan baik itu, ya. Dilihat juga nanti kitab-kitab aslinya. Kitab aslinya dari mana? Waktu diterjemahkan kitab suci ini dari mana? Yang masuk dalam pikiran orang sekarang ini di mimbar-mimbar itu, kitab suci itu ditulis dengan bahasa Yunani. Ini konyol. Ya, konyol betul, saudara. Oh, namanya Yesus itu dia tidak punya bahasa apa-apa, dia pakai bahasa Aramai, saudara. Tapi engkau kalau baca di dalam kitab suci, namanya Yeshua itu tidak pernah memakai bahasa Aramai. Pakai bahasa apa? Pakai bahasa aslinya mereka, namanya bahasa Ibri. Atau yang mereka kenal orang Kristen itu bahasa Ibrani atau bahasa Yahuda, kan begitu ya. Tidak pernah ada dalam kitab suci, tidak pernah ketemukan di dalam kitab suci itu namanya dia pakai bahasa Aramaik atau bahasa Aram, gitu. Ya. Ini karangan dari mana kita tidak tahu. Pasti itu mereka sumbernya dari kitab bapak gerejanya. Tapi kalau kitab yang kita baca di dalam ini dari Kejadian sampai Wahyu itu, ya, dari Kejadian sampai Wahyu tidak demikian. Ya, nama-nama itu tetap saja mereka tuliskan begitu, ya. Dirobak semua. Itulah yang dikatakan tadi, hati-hati namanya penyurat-penyurat palsu, penyurat-penyurat palsu maupun penyurat-penyurat palsu juga hati-hati. Jadi benar nubuatan namanya Yeremia itu, ya, sama yang kita baca tadi itu, hati-hati namanya penyurat-penyurat palsu. Kalau engkau baca namanya Yeremia 8 ayat 8, coba dibaca. Yeremia 8 ayat 8, coba dibaca. Apa katanya di sana? Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Yahweh? Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong. Penyurat palsu ini menjadi pembohong. Akhirnya sampai sekarang ini pembohong itu dari mimbar, saudara, menipu jemaatnya, ya. Dari generasi ke generasi ini, saudara, tidak ada lagi yang mau kembali yang menyelidiki kitab suci. Makanya saya bilang tadi beda dengan namanya orang-orang di Beria. Coba baca sana Kisah Para Rasul 17 ayatnya 11. Perhatikan di situ, ya. Hampir tidak ada seperti orang Beria, saudara, sampai saat ini, saudara.
Ya, coba baca di Kisah Para 17 ayatnya 11. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Jadi setiap hari itu mereka menyelidiki namanya kitab suci yang dimaksud kitab apa? Kitab dari Matitia sampai Wahyu atau apa? Kitab apa itu? Kitab Taurat dan kitab para nabi yang mereka selidiki. Apa yang mereka selidiki? Ya? Yang meselidiki itu masalah namanya Mesias ini, saudara. Karena yang mereka ajarkan kemana-mana, kesana kemari itu sampai tarungkan nyawa itu namanya Mesias. Mesias itu sudah datang. Mesias itu adalah Yahweh itu sendiri yang datang di bumi. Itulah yang mereka sebarkan sana kemari, saudara, pertarungkan nyawanya. Kan begitu, ya. Dan tidak pernah juga rasul-rasul manapun itu suruh namanya Taurat itu buang. Ya. Tidak pernah ada ajaran-ajaran di dalam itu buang saja Taurat. Bukan karena kita melakukan Taurat, itu salah menangkapnya. Kan begitu. Yang dianggap sampah itu apa? Halo? Kelakuan tadi Rasul Saul ini mengejar-ngejar orang, membunuh orang tadi sebelum dia bertobat, itu yang dianggap namanya sampah. Coba baca Kisah Para Rasul 8 ayatnya 3. Kisah Para Rasul 8 ayatnya 3. Coba baca. Tetapi Saul berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Itu yang dianggap namanya sampah, saudara. Selanjut baca namanya Kisah Para Rasul 22 ayatnya 3 juga. Perhatikan di situ. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Tuhan sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserakan ke dalam penjara. Itu yang dianggap sampah, saudara. Ya. Itu yang dianggap sampah. Ya. Makanya tadi sudah diperingatkan, sudah dikasih warning oleh namanya surat namanya Kepa 3 ayat 16, saudara. Hati-hati dengan tulisan-tulisan namanya Rasul Saul. Banyak sekali yang sulit kita pahami. Ya. Dan orang yang tidak memahami tadi, akhirnya mereka memutarbalikan kebinasaan mereka, saudara. Kalau engkau sudah ajarkan orang dari mimbar itu Taurat tidak berlaku lagi, itu sudah mati secara rohani, saudara. Ya. Taurat itu kekal. Ya. Adanya namanya kitab para nabi itu bukan nabi itu bikin namanya perjanjian baru lagi, tidak pernah ada. Yang benar nabi-nabi itu ditugaskan ini karena nabi-nabi itu adalah penyambung lidah Tuhan. Ya, pekerjaan nabi itu adalah namanya penyambung lidah Tuhan, ya, yang memperingatkan namanya bangsa Israel supaya kembali kepada namanya Taurat, kembali kepada hukum-hukumnya Tuhan. Hukum Tuhan yang dimaksud itu adalah kelima kitab tadi, ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulang. Itu adalah namanya hukum Tuhan, ya. Makanya kalau kita baca sana surat Yohanan 3 sana ayatnya 4 sana. Nah, dosa adalah pelanggar hukum, saudara. Jadi dosa itu adalah pelanggar hukum. Yang dimaksud di situ adalah hukumnya Tuhan adalah namanya Torah, kan begitu, ya. Itu yang dimaksud. Bukan berarti di sana itu tadi suratnya Yohanan 3 tadi sana itu dari Matitia sampai Wahyu, ya. Ditulis itu dari Matitia sampai Wahyu itu 300 tahun kemudian baru dibukukan, saudara. Jadi pada waktu itu zaman rasul-rasul itu, ya, sampai yang kita baca hari ini Filipi itu tidak pakai namanya kitab dari Matitia sampai Wahyu.
Yang mereka pakai adalah namanya kitab Taurat dan kitab para nabi, saudara. Kan begitu, yang mereka pakai itu tidak ada yang lain. Makanya hati-hati ini, ya, hati-hati penyurat-penyurat palsu ini, hati-hati kepada anjing-anjing ini, ya. Makanya dia bilang bukan karena kita melakukan Taurat. Coba baca tadi di mana ayatnya? Coba baca tadi. Yang tadi itu coba dia baca ayat itu, bukan karena melakukan Taurat. Baca ulang lagi tadi apanya, Filipi. Hati-hati kepada anjing. Terus hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu, karena kitalah orang-orang bersunat yang beribadah oleh Roh Tuhan dan memegang dalam Hamasya Yeshua dan tidak menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. terus itu baca. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benyamin, orang Ibrim asli, tentang pendirian terhadap hukum Torah aku orang Farisi, tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Torah aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Hamasya. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Hamasya Yeshua, Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Hamasya. Dan berada dalam dia bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Torah, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Hamasya, yaitu kebenaran yang Tuhan anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Bukan karena kebenaran aku melakukan Taurat. Ya, kan begitu. Itulah yang digeret sana, digoreng sini, seolah-olah itu, ya, kita selamat itu bukan karena melakukan Taurat, saudara, ya. Bukan kita melakukan Taurat itu keselamat, tapi ajaran Tuhan itu harus melakukan Taurat, kan begitu. Kalau engkau baca di sana Imamat 18 ayat 5, ya. Coba dibaca Imamat 18 ayat 5. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya orang yang melakukan Taurat itu orang yang lama, saudara, ya. Orang yang melakukan Taurat itu adalah orang yang selama, saudara. Melakukan Taurat itu artinya sudah satu paket dengan nama Tuhan segala macam. Kita beriman kepada namanya Yahweh penyelamat, saudara. Dia tidak terpisah, saudara, karena itu adalah ajaran Taurat. Diajarkan Taurat itu supaya kita beriman kepada siapa? Yahweh penyelamat, Yahweh penyelamat yang menyelamatkan bangsa Israel dari Misraim, saudara. Dan itu sudah satu paket, saudara, tidak terpisah, gitu kan, ya. Jadi ajaran-ajaran sekarang di mimbar itu seolah-olah itu Taurat dibuang saja, bukan karena kita melakukan Taurat itu, ya, kita selamat. Katanya karena apa? Iman. Gitu? Karena kita iman. Tapi ingat baik-baik, ya. Orang beriman itu kan begitu, ya, menuntun orang supaya taat kepada namanya. Kalau engkau baca namanya apa? Roma 1 ayat 5, coba dibaca supaya orang itu paham yang benar, saudara. Baca Roma 1 ayat 5. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia. Kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada nama-Nya. Coba bayangkan saja, saudara, bukan hanya kita mau iman kepada Yesus selamat. Kita selamat itu karena kasih karunia. Memperoleh kasih karunia itu menuntun orang supaya dia masuk dalam kebenaran. Memperoleh kasih karunia itu supaya benar-benar kembali kepada namanya Taurat, saudara. Kembali kepada Taurat,
Ya. Dan Tuhan datang di bumi ini bukan menganulir Tauratnya, saudara, bukan. Ya. Dia datang ke bumi ini supaya benar-benar kembali kepada hukumnya Tuhan. Tuhan mengajarkan nggak supaya kita kembali kepada hukum? Mengajarkan. Kalau engkau baca di sana, coba kita baca apanya Matitia 5 ayatnya 19-20. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Torah, sekalipun yang paling kecil, dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Torah, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Terus 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Torah dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga. Bayangkan aja, saya mau tanya saudara, kalau engkau benar-benar orang-orang yang memahami kita, kira-kira namanya apa? Pintar, ya, dengan benar itu kira-kira sama nggak? Ya? Orang benar dengan orang pintar itu kira-kira sama nggak? Kalau orang yang memahami itu pasti beda, saudara. Ya, yang dikatakan benar itu kata apa? Kata namanya Ulangan 6 ayatnya 25. Apa katanya? Kalau engkau menjadi benar itu apa yang katanya? Coba. Ya. Ulangan 6 ayat 25. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Yahweh Tuhan kita, seperti yang diperintahkan Dia kepada kita. Kalau engkau menjadi benar itu harus kau melakukan perintahnya Tuhan. Ya. Coba tadi kan katanya kan ini ajaran siapa tadi yang dibacakan oleh saudara Ina tadi, Matitia 5 ayatnya 19. Ya. Karena dia tidak meniadakan Taurat. Ya. Melakukan Taurat itu akan menduduki tempat yang tinggi itu apa? Sorga. Yang rendah itu apa? Itu neraka, saudara. Ya. Siapa saja yang meniadakan satu titik ini, bukan namanya di atas, pasti lo di bawah. Makanya di sana di atas bilang ada namanya jurang pemisah. Ya. Pada waktu orang kaya bilang tolong deh kepada Eliasar itu turun kayak di sini kasih minum kayak kan begitu ya. Apa katanya di sana? Kalau kau baca di sana Luka 16 sana ada kitabnya Mose dan kitab para nabi, saudara. Nggak ada, dia bilang ada kitabnya namanya Matitia sampai Wahyu kagak ada. Yang dia bilang itu ada kitabnya Mose dan kitab para nabi, saudara. Jadi Tuhan itu tidak pernah namanya menganulir perkataannya, tidak pernah namanya disuruh itu meniadakan Tauratnya. Ya, meninggalkan langit dan bumi itu lenyap daripada namanya satu titik hilang, saudara. Ya, meninggalkan langit dan bumi itu lenyap. Coba, ya. Luka 16 juga 17 sana meninggalkan langit dan bumi lenyap daripada namanya karena sudah diperkosa. Coba kalau baca namanya Luka 16 ayat 16 sampai 17. Coba disimak di situ. Hukum Torah dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanan, dan sejak waktu itu kerajaan Tuhan diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasukinya. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Torah batal. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan diceraikan suaminya, ia berbuat. Coba kalau engkau pahami betul di situ, saudara. Tidak ada itu, saudara. Yang benar ini dari awal ini sudah perkosa. Menggagah itu apa? Memperkosa. Memperkosa itu apa? Dipaksakan. Dia memaksakan. Sekarang tuh memaksa dari mimbar ini pembohong dari mimbar ini, penyurat palsu di mimbar ini. Taurat itu tidak berlaku. Itulah salah tafsirkan surat-surat Rasul Saul, saudara. Ya tak? Itu yang salah menafsirkan. Ingat baik-baik sini ada ancamannya lah, saudara ya. Hanya kalau orang membaca itu tadi. Jadi yang mereka perjanjian baru ini adalah namanya Matitia sampai
Wahyu tidak pernah diketemukan di dalam Tuhan itu bikin perjanjian baru terus dibuang namanya Taurat. Ini adalah pembohong-pembohong sampai saat ini, mereka membunuh orang. Ya. Mereka menipu jemaatnya. Kenapa itu ditipu di jemaatnya? Karena jemaat itu jarang yang baca kitab suci. Kalaupun dia baca itu ya dia udah dipenggal-penggal gitu. Mana ada orang yang sedang ada dulu dari Kejadian sampai Wahyu baca. Ya, kalau saya sekarang ini kan mau masuk 144 kali dari Kejadian sampai Wahyu, 21 tahun saya baca, saya teliti tadi ini. Ya. Saya teliti dengan baik, dengan benar ini. Ya. Sehingga saya boleh sampaikan kepada saudara. Ya. Bukan saya ngarang-ngarang sendiri, saudara. Ya. Sampai-sampai Rasul Saul sendiri pun untuk mempertanggungjawabkan ini pelayanan dia, saya tidak pernah menganulir namanya Taurat. Saya tidak pernah namanya aku adakan perjanjian baru, tidak pernah ada. Ya. Yang saya lakukan itu adalah namanya Taurat itu. Kan begitu, ya. Tidak pernah namanya, kan Tuhan sudah perintahkan 1 iota 1 titik itu tidak ditiadakan. Masa Rasul Saul punya hak untuk dia mengadakan orang supaya meninggalkan Taurat? Di mana pasalnya, ayatnya? Ya. Kalau kau baca tadi itu namanya Roma maupun namanya Galatia, Efesus, itu dibaca keseluruhannya. Ya. Supaya engkau paham dengan benar, dengan baik, kan ingat baik-baik, ya. Kau tidak melakukan firman Tuhan, pasti ada akibatnya. Coba baca, supaya kita lihat ini. Ya. Ada bilang, oh bukan karena kita melakukan Taurat, itu omong kosong, tidak benar itu. Itu bagian daripada itu pembunuh-pembunuh ini. Ya. Saya katakan mereka pembunuh. Baca. Matitia 5 ayat 19-20. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum? Jangan. Oh iya, tadi terus lagi Markus 3 ayatnya 31-35. Jadi tadi siapa yang tidak melakukan firman Tuhan, ya, itu neraka loh, bukan saya loh. Ini tadi ditulis oleh namanya Matitia 5 ayatnya 19-20. Sekarang kita lihat siapa ini yang dia katakan di situ. Markus 3 ayat 31 sampai 30, 31, 35. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yeshua. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yeshua kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Tuhan, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan." Barang siapa yang melakukan yang dikehendaki itu ada apa? Halo? Tauratnya, hukumnya Tuhan yang dimaksud orang tuanya saja pun dia bilang bukan. Orang yang melakukan Taurat itu dia bilang, saudaraku, ibuku, dan saudara-saudara. Ini ibunya yang datang. Kalau engkau baca di sana kan ibunya ini kan sudah pikun juga. Nah, mereka anggap sama dia ini tidak waras lagi. Coba, ya. Kalau engkau baca-baca lagi, misalnya sana Yohanes 7 di sana, kalau engkau baca sana saudara-saudaranya tidak percaya lagi kepada dia. Kan begitu, ya? Mereka tidak percaya lagi kepada dia, ya. Ini kan sudah pikun-pikun ini kan begitu, coba kan. Makanya kita baca tuntas. Ya. Kenapa dia tidak pulang lagi ke rumah? Karena di rumah itu, ya. Maka di mana-mana nabi-nabi mana-mana itu tidak pernah ada yang percaya di rumahnya maupun di kampungnya. Ya, coba bayangkan saja dengan keluarganya sendiri, ibunya sendiri, saudara-saudaranya dianggap Yeshua itu sudah tidak waras lagi. Coba itu saudara, itu keluarganya. Gitu. Tapi mereka tidak pernah memperhatikan apa yang dilakukan. Makanya sekarang orang-orang di luar sana, mana tulisannya katanya, sembahlah aku. Itu otakmu, bukannya pikiran Tuhan. Ya, bukan begitu. Ya. Ada yang tanya, kalau engkau Mesias, tolong deh bilangin kami
Dia tidak pernah bilang saya Mesias, tidak pernah mengatakan begitu. Dari pekerjaan-pekerjaan itu kamu tahu saya siapa. Makanya perlu kita teliti namanya kitab suci ini. Kalau saya mengatakan itu bahwa dia adalah Yahweh itu sendiri datang di bumi, saya mengatakan saya punya data yang lengkap. Data yang lengkap yang dimaksud itu apa? Ada kitabnya Mose dan kitabnya para nabi. Dinubuatkan bahwa Yahweh akan menjadi manusia. Yang nanti yang saya suruh kasih, yang saya suruh tulis nanti kepada kalian di luar sana dia tafsirkan lagi berbeda, itu urusan lain. Urusan lain. Kan begitu, ya? Keselamatan itu tidak tergantung dari mimbar. Keselamatan itu dari pemahamanmu dari kitab suci. Katanya Roma 10 ayat 17 apa? Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Hamasia. Firman Hamasia. Iman itu timbul dari pembacaan kitab suci, pendengaran kitab suci, kan begitu. Iman itu apa? Sungguh-sungguh percaya itu saudara. Siapa ini yang dimimbar? Siapa ini yang digantung? Siapa ini yang meneteskan darah? Ya toh? Yang meneteskan darah ini tidak lain tidak bukan adalah namanya Yahweh itu sendiri yang menyamar jadi manusia saudara. Dia datang di bumi, dia menyamar jadi manusia. Makanya pada waktu dia tanya-tanya kepada murid-muridnya, siapa anak manusia itu? Tanggapanmu itu siapa anak manusia itu? Dia tidak mengatakan siapa saya ini, siapa anak manusia itu, kan begitu loh ya. Itulah yang diputar-putar balik di dalam, akhirnya mati. Itulah yang digoreng sana, digoreng sini, akhirnya mati saudara. Coba baca Luka 6. Luka 6 ayatnya 46, 49. Perhatikan di situ. Ya. Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan? Tidak melakukan apa yang kukatakan. Terus setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Siapa disamakan? Ia sama dengan seorang yang mendirikan bangunan itu. Orang itu menggali lubang-lubang dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu, rumahnya itu tidak dapat digoyahkan. Tetap kokoh sampai selama-lamanya. Rumah itu kokoh dibangun. Ya. Akan tetapi barang siapa mendengar yang tidak melakukannya, ya, ia sama dengan orang membangunkan yang mendirikan rumah di atas pasir, tidak menggali. Ketika banjir melandainya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Pada waktu datang masalah, ada banjir, ada badai, segala macam, makanya rubuhlah ini habis saudara. Ya, yang dimaksud itu bangunan itu apa? Ya. Bangunan itu adalah engkau sendiri. Dasar itu apa? Tadi yang dasar itu apa? Ya. Dasar itu adalah Taurat sendiri. Yasua itu adalah dasar. Yasua itu sebagai namanya batu penjuru. Batu penjuru itu bukan di atasnya. Batu penjuru itu ada di dasarnya. Dasarmu itu adalah namanya Taurat. Makanya dikasih peringatan jangan sampai menghilangkan satu ti. Jangan sampai engkau menghilang. Kalau engkau menghilangkan, akhirnya nanti binasa saudara. Banyak gak binasa sekarang ini? Kenapa saya bilang binasa? Coba bayangkan aja, bukan saja ini Tauratnya mereka bilang buang. Sampai nama-nama Tuhan mereka tidak mau. Mendengar nama Yahweh mereka sudah begini matanya, ya, sudah melotot matanya. Ini yang melotot ini kan yang tidak pernah membaca, ya. Yang barusan bangun itu tidur kan langsung pada dengar itu langsung matanya melotot, langsung coba kulihatkan muka-muka gitu, ya. Itu orang-orang yang tidak membaca, ya, mendengar Yasua, sesat, ya. Paling ini kan orang lahir, tadi kan memang Yasua ini kan orang Israel 24 kara saudara, ya. Dia bernama betul-betul Yahweh penyelamat. Kenapa saya bilang dia bernama Yahweh penyelamat? Karena tulisan aslinya sana Yod He Waw Sin A Yin. Kalau dibaca lengkap itu namanya
Yahweh penyelamat. Ya, makanya disingkat mereka bernama Yashua. Yashua itulah Yahweh penyelamat. Kan begitu loh, ya. Makanya kalau ada orang-orang itu ada namanya Yeshua, terus dia pakai nama Yahweh, itu sudah bilang yang sumbunya pendek. Itulah orang-orang yang tidak membaca kitab suci, ya. Kalau dia baca kitab suci, kalau dia benar-benar sumbunya itu tidak pendek, otaknya itu tidak pendek, kan begitu. Yeshua itu mengatakan aku datang dalam nama Bapaknya. Nah kalau dia nama Bapaknya dia Yahweh, berarti dia nama Yahweh, kan begitu. Nah lucu-lucunya sekarang itu dia Yahweh, terus dia bilang Yeshua. Berarti orang ini bukan Tuhannya satu, tapi Tuhannya dua, saudara. Ya, coba bayangkan aja dia ngomong tadi, saya datang dalam nama Bapaknya. Bapaknya siapa? Adalah Yahweh. Ini kan ngomong sebagai dia orang Israel. Yang dilihat mereka dulu itu adalah orang Israel keturunan dari Daud, saudara. Ya, jadi orang Israel punya bapa bernama siapa? Yahweh, saudara. Jadi ingat baik-baik, kalau engkau tidak melakukan sama orang yang membangunkan di atas pasir, datanglah banjir dan angin, rubuhlah. Banyak nggak yang rubuh-rubuh sekarang ini? Banyak, saudara, yang mati konyol, kena penyakit, ya, celaka, malapetaka, segala macam. Banyak orang yang mati. Coba lihat kan, kena gempa bumi, ya, dan segala banyak orang yang hanyut mati, saudara, sia-sia. Tuhan tidak ada, tidak pernah dia bilang nanti kamu masuk mati celaka, terus nanti sudah ada di pangkorban. Tidak pernah, ajarannya itu nggak ada. Ini kan ajaran-ajaran manusia, ya. Mestinya orang itu kalau engkau kena penyakit terus sampai mati itu mestinya introspeksi diri. Ya, kalau ada keluargamu karena namanya celaka dan lain sebagainya, introspeksi diri. Apakah selama ini yang kau terima dari mimbar itu sudah benar belum? Ya. Kalau engkau terima dengan benar, dengan baik dengan keluargamu, maka dia akan menjaminin. Dia akan hindarkan dari segala malapetaka, celaka, penyakit itu pasti dia akan hindarkan. Itulah ajaran Tuhan. Ajaran namanya Yahweh penyelamat, saudara. Ya, kalau ajarannya Yesus, mereka bilangnya ajaran Yesus. Ya toh? Mati karena celaka, mati karena namanya sudah mabuk, gitu kan. Sudah ada pangkuan Bapa. Itu kan ajaran-ajaran yang kita dengar, yang kita tahu, saudara. Ini tidak benar, ya. Yang dianggap sampah itu tadi mengejar-ngejar orang, membunuh. Jadi dianggap itu, waduh, begitu jahatnya saya dulu itu, ya. Kan begitu. Pada waktu namanya Yeshua ini dibukakan mata rohaninya, ya, disingkapkan semua itu, baru dia sadar, ya. Makanya kalau engkau baca di sana, ya, 2 Kepa 1, ya, ayatnya 21, coba baca. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Tuhan. Coba bayangkan aja, saudara, tidak pernah ada nabi manapun dia tafsirkan pakai otaknya sendiri, saudara. Ya, tidak pernah nabi manapun itu dia menafsirkan itu pakai otaknya sendiri, pakai karangannya sendiri, tapi dalam dorongan Roh Kudus, saudara. Ya, dari dorongan Roh Kudus, saudara. Ya, ini jelas sekali sana itu, kan begitu, ya. Jangan seenak-enaknya perutnya tadi kita menafsirkan. Makanya dia bilang hati-hati kepada anjing. Anjing itu apa? Ya. Kalau engkau baca Amsal maupun kalau engkau baca namanya Kepa sana, ya, disamakan anjing itu kembali ke muntahnya, babi itu ke kubangannya, saudara. Kan begitu itu, kan begitu. Hati-hati ini ajaran-ajaran ini, tidak hati-hati mati gitu loh. Kalau engkau menafsirkan firman itu, nabi manapun yang menafsirkan firman itu tidak pernah pakai otaknya mereka sendiri, tapi ada dorongan dorongan kuasa Tuhan. Kalau engkau baca lagi di sana apa Yesaya 30 ayat 1, coba baca.
Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Yahweh, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Yang masuk dalam persekutuan segala macam yang bukan dari Roh Kudus tadi pasti kelihatan, saudara. Ya, kalau engkau benar-benar itu didorong oleh Roh Kudus tadi, dipengaruhi oleh Roh Kudus tadi, dipengaruhi oleh persekutuan, pasti akan ikuti kebenaran. Pasti lu punya kerinduan untuk selalu membaca kitab suci itu. Ya, pasti kalau ada dorongan Roh Kudus tadi itu pasti lu pengen ada keinginan itu untuk membaca namanya kitab suci itu. Pasti matamu akan menyala-nyala, kan begitu kan? Ya. Bagaimana lu ada namanya pengaruh Roh Kudus atau dorong kudus, lu baru ibadah saja pun sudah ngantuk-ngantuk, baca kitab suci saja pun sudah satu pasal sudah setengah mati. Ya, dari lahirmu sampai matimu juga tidak pernah baca kitab suci. Ya. Bagaimana lu memiliki pengetahuan kalau engkau tidak pernah membaca kitab suci ini? Kan begitu, ya? Kalau engkau baca lagi di sana, itu Yeskiel 11 ayat 19-20. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala tetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Tuhan. Pas kelihatan tanda-tanda loh, saudara. Ya. Kalau ini orang benar-benar penuh namanya Roh Kudus tadi itu, dipengaruhi oleh Roh Kudus tadi, pasti orang ini akan ikuti namanya kebenaran, saudara. Kebenaran yang dimaksud tadi sudah dibaca diulang. Kalau engkau menjadi benar, maka engkau taati namanya hukumnya tuh Tuhan. Hukum Tuhan yang dimaksud adalah namanya kitabnya Mose. Tidak ada yang lain, saudara. Ya, itu akan kekal sampai selama tandanya, saudara. Tapi kalau engkau ini katanya saya ini penuh Roh Kudus, tapi belum anulir perkataannya Tuhan, itu namanya bukan Roh Kudus. Roh apa? Roh Kudus, saudara. Orang menyimpang dalam aturan Tuhan, hukum-hukum Tuhan itu bukan Roh Kudus, saudara. Ya, coba bayangkan lu terang-terangan sekarang itu lu mengajari orang tidak benar, disuruh namanya Sabat, lu bilang Minggu. Coba, saudara. Namaku ini Yahweh. Yahweh itulah kekal sampai selama-lamanya. Dia bilang Allah. Coba, saudara. Ya, ini luar biasa kejahatannya. Sabatku itu kekal sampai selama-lamanya. Coba, saudara. Ya, peraturan-peraturanku. Kalau tidak ada Sabat, bukan namanya Taurat, saudara. Kalau tidak ada perayaan-perayaan itu namanya bukan namanya hukum Tuhan, saudara. Ini semua mereka buang. Coba, ya, ributlah sekarang ini. Ada dua agama sekarang tukar-tukaran. Ada dari agama A ini masuk di sana, ada tukar-tukaran, mereka ribut sekarang karena mereka yang menguasai dunia. Coba, saudara. Ya, ada yang di penjara, ya, ada yang dilumurin tai segala macam. Ini akibatnya apa? Kan begitu kan? Lu ribut sama orang yang tidak ada sambungnya. Coba kalau dari dulu kan, lu orang Muslim dengan kita beda, selesai. Siapa bengkerotnya? Ini kan Kristen juga yang memaksa-maksa terus, mengorek-ngorek terus di sananya. Coba kalau dari dulu kan yang sembahnya Anda dengan saya itu beda, clear, mereka juga tidak akan marah. Coba, tidak akan marah. Ya. Makanya saya bilang saya ini bisa elus-elus dada. Ya. Coba ribut masalah Isa Al-Masih dengan namanya Yesus. Apa hubungannya? Tidak pernah ada hubungan. Saya sudah ngomong berapa 21 tahun yang lalu. Ya. Itu tidak sama. Ya. Karena tulisannya sana sudah saya baca di sana. Namanya Isa ini punya om namanya Musa dan Harun. Persoalan nama-nama ini juga tidak pernah diganti. Coba kalau dari dulu itu, misalnya kembalikan nama yang benar ini, misalnya Mose itu kan, coba kalau baca yang di sana yang pakai Musa, beda ceritanya. You know? Kalau ceritanya Mose di dalam, yang merawat dia, yang mengambil dia adalah putri, artinya anaknya para
Faraun. Tapi kalau di luar sana, yang kitab yang lain sana itu yang namanya Musa tadi, yang mengambil dia adalah istrinya Firaun, saudara. Kan begitulah, kan begitu ya. Itu yang tidak dipahami oleh sampai sekarang ini. Kenapa mereka tidak pahami? Karena tidak pernah membaca. Ingat baik-baik tadi yang kita sudah baca namanya Yesaya 31 ayat 1 maupun Yeskiel tadi 11 ayatnya 19 tadi itu ya. Orang namanya yang didorong ya, yang dipengaruhi oleh Roh Kudus, pasti orang itu akan menuju namanya dia akan ikuti namanya Tauratnya Tuhan, perintahnya Tuhan, saudara ya, kan begitu. Maupun juga namanya Yeskiel, coba tuntasin Yeskiel 36 ayat 27. Yeskiel 36 ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Ya, rohku akan berikan dalam batinnya. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala utapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Coba melakukan gitu loh, saudara. Coba baca ulang yang keras supaya pendengar ini mendengar, supaya mereka menyimak, supaya mereka menulis, nanti mereka renungkan, saudara. Coba ciri-cirinya orang itu yang penuh Roh Kudus pasti seperti itu. Coba. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan-ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Itu namanya perjanjian baru. Suatu saat nanti Tuhan akan datang lagi untuk memperbarui namanya siapa? Bangsa pilihannya, saudara. Suatu saat nanti kita tidak tahu kapan nanti akan datang, akan dirubah namanya bangsa pilihan tadi, akhirnya mereka kembali kepada